kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan yang kedua. Itu sesuai dengan topik yang disampaikan kemarin. Topik pertemuan kita yang kedua adalah pengertian dan ruang lingkup perencanaan dan perancangan tapak. Yang pertama kita akan melihat pengertian perencanaan dan perancangan tapak. Sebagaimana yang ada pada slide, kita baca perlahan. Perencanaan tapak adalah sebuah visi, sebuah visi pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak, itu dalam skala makro. Perencanaan tapak dilakukan dengan memperhatikan kondisi tapak dan kemungkinan dampak yang muncul akibat perubahan fisik di atas. Jadi ada kata-kata yang saya sengaja memberi warna merah. Yang pertama visi, untuk menunjukkan bahwa perencanaan tapak itu, perencanaan itu mengandung di dalamnya sebuah cita-cita, sebuah target yang akan dicapai, yang kita sebut cita-cita yang akan datang. Itu dengan demikian maka kata-kata yang saya merahkan kemudian, yaitu kondisi tapak dan kemungkinan dampak yang muncul, itu tersirat ada aspek waktu, kemungkinan dampak yang muncul, itu ada aspek waktu, Jadi saya juga memberi tanda merah di aspek waktu. Waktu yang dimaksudkan itu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi disebut perencanaan karena di dalam rencana itu kita akan selalu melihat apa yang terjadi sebelumnya, terjadi sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dia disebut perencanaan. Berdasarkan masa lalu, dilihat masa sekarang, dan berorientasi ke masa depan. Sehingga kita sebut perencanaan, dalam hal ini perencanaan tapak. Jadi saya menggarisbawahi bahwa sangat berpengaruh aspek waktu dalam sebuah perencanaan dan juga keputusan yang diambil. Perencanaan tapak mengetengahkan sejumlah informasi makro untuk kebutuhan seluruh proyek perencanaan dan perancangan. Jadi informasi makro yang dibutuhkan itu akan membantu proses untuk perancangan tapak. Sehingga di dalam seluruh perencanaan tapak itu sudah tergambar ada proses perencanaan dan ada proses perancangan. Ada dua hal yang penting di situ. Lalu yang berikut perancangan tapak dan scape site planning, desain, merupakan usaha penanganan tapak atau site, di dalamnya juga mencakup scape design, secara optimal melalui proses keterpaduan penganalisaan dari suatu tapak dan kebutuhan program penggunaan tapak menjadi suatu sintesa yang kreatif. Jadi setelah direncanakan, dibuat beberapa gambaran tentang sebuah tapak itu bagaimana, ada kebutuhan apa saja, kan? Lalu dimasukkan ke tahapan yang kedua yang merupakan istilahnya sintesa dari analisis yang dilakukan di perencanaan. Nah, sintesa ini diharapkan supaya kreatif, karena di dunia arsitektur itu butuh pemecahan-pemecahan kreatif, inovatif, baruannya ada, sehingga orang tidak jenuh menghasilkan baru. Sehingga yang dibutuhkan adalah satu sintesa yang kreatif. Itu yang disebut perancangan tapak. Jadi memadukan semua hal yang terkait dengan
perencanaan terkait dengan visi tadi ya, lalu mewujud nyatakan melalui sebuah tindakan desain, sehingga menjadi sebuah hal yang yang menyeluruh, komprehensif. Di dalam sebuah site plan itu sudah ada rencananya, kemudian sudah ada desainnya, ada rancangan, ada rencana. Itu maksud dari perencanaan dan perancangan tapak. Jadi kita tidak cuma bicara perencanaan, tapi juga kita tidak cuma bicara perancangan, tapi di dalamnya ada perencanaan dan perancangan. Itu saling mendukung. Tapi karena kita ini domainnya arsitektur, maka aspek perancangan menjadi sangat ditekankan, tetapi harus berlandaskan perencanaan. Kita lihat slide yang berikut. Perencanaan dan perancangan tapak atau site planning, landscape design yang kita pelajari berada pada konteks perkuliahan di program studi arsitektur. Ini dan selanjutnya kita sebut perencanaan tapak atau site planning, dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu. Jadi perencanaan dan perancangan tapak ini nyantol ya pada beberapa disiplin ilmu yang memiliki pengaruh tersendiri dan dianggap penting untuk untuk dikait-kaitkan, sehingga urusan perencanaan tapak menjadi berhasil guna, terus dikait-kaitkan. Nah, jadi tujuan dari perencanaan tapak itu sebenarnya mendapatkan sebuah perencanaan yang harmonis antara bangunan dengan lingkungan alam di antara bangunan. Jadi lingkungan itu bisa dalam skala lingkungan yang kecil, bisa dalam skala kawasan, desa, kota, bahkan lebih luas dari itu, skala wilayah. Nah, terkait dengan beberapa ilmu yang berpengaruh di dalam site planning, itu kita bisa lihat dalam slide, ada arsitektur landscape. Arsitektur landscape ini merupakan satu bagian dari ilmu di arsitektur ya, yang secara kelembagaan itu dulunya ada di dalam program studi arsitektur, tapi kemudian dia mengambil jalur sendiri khusus untuk urusan landscape ya, pengolahan tanah tapak ya, dalam pengertian ini land tanah ya. Jadi kreativitas pengolahan land ya, tanah itu dapatnya dipelajari di bidang arsitektur landscape. Kira-kira dia sejajar dengan interior. Dalam disiplin arsitektur ada arsitektur interior, terus ada arsitektur landscape. Mereka cukup mandiri dan punya organisasi yang cukup bagus ya. Ada ikatan arsitektur landscape, ada ikatan arsitek interior, arsitek landscape, sebagainya. Nah, di Indonesia itu yang mengambil jalur ini ada Universitas Trisakti di Jakarta yang salah satu dosennya Pak Rustam Hakim, sudah banyak buku yang dia keluarkan terkait arsitektur landscape. Tapi intinya bahwa arsitektur landscape ini berbicara tentang bagaimana mengelola, mengolah, merencanakan tapak tanah di mana sebuah fasilitas diadakan. Jadi ada penurunan, penimbunan, kemudian vegetasi, macam-macam. Itu diolah di dalam perencanaan dulu yang ahlinya adalah arsitektur landscape, arsitektur landscape sebagai sebuah disiplin yang terkait dengan perencanaan tapak. Saya tidak menyebutkan disiplin arsitektur karena kita ada di dalam disiplin arsitektur yang mempelajari perencanaan tapak, sehingga dengan sendirinya disiplin arsitektur, ilmu arsitektur itu ada. Jadi
ilmu yang lain ini berpengaruh terhadap arsitektur untuk urusan perencanaan dan perancangan tapak. Ya. Yang kedua itu adalah perencanaan lingkungan. Perencanaan lingkungan. Ilmu yang kita sebut perencanaan lingkungan ini juga sudah ada di beberapa universitas. Di sekitar kita ini ada Undana yang sudah punya satu program studi, saya tidak salah kalau bukan fakultas, itu program studi lingkungan, program studi ilmu lingkungan kalau saya tidak salah. Jadi mereka pelajari lebih banyak tentang bagaimana mengkonservasi lingkungan, melihat gejala-gejala yang merupakan suatu degradasi terhadap kondisi lingkungan, lalu muncul program studi itu. Ya. Ada strata 2 ya. Di Undana itu ada strata 2 magister lingkungan. Banyak alumni kita yang kemudian menyelesaikan studi magister di Undana mengambil jalur lingkungan. Nah, kenapa berpengaruh terhadap perencanaan tapak? Karena memang urusan lingkungan berkaitan dengan konservasi lahan, ya, urusan kebersihan, kesehatan lingkungan, itu sangat berpengaruh terhadap perancangan tapak. Mulai dari pemilihan tapaknya hingga analisis, kemudian menentukan sintesa, menentukan konsep yang mau diambil, sangat berpengaruh terhadap sangat dipengaruhi, ya, bukan berpengaruh terhadap, tapi sangat dipengaruhi oleh ilmu lingkungan. Lalu yang berikut adalah perancangan kota atau urban design. Urban design ini satu disiplin juga yang rasanya kemudian dari disiplin arsitektur, tetapi dia itu pengembangan dari arsitektur, ya, secara dalam skop yang lebih luas, tapi juga penyempitan dari perencanaan wilayah, planologi. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dia menjembatani arsitektur dan perencanaan wilayah yang kita sebut perancangan kota. Di Indonesia rasanya yang membagi ini secara jelas di program studi itu ITS, ya, ITS Surabaya, lalu ITB Bandung. Yang lain saya tidak terlalu dengar, Mas. Saya tidak mau menyampaikan informasi yang keliru, tapi ITS itu ada magister perancangan kota, urban design, magister urban design. Di ITB juga ada. Mereka bicara tentang rancang kota, ilmu rancang kota. Jadi merancang dalam skop yang lebih luas dari sekedar merancang arsitektur. Nah, tapi kaidah-kaidah arsitektural sering dipakai di situ. Hanya juga sangat terkait dengan kaidah-kaidah perencanaan wilayah. Jadi tanggung jawabnya lebih sempit dibanding ahli perencanaan wilayah. Kalau kita sejajarkan dengan nomenklatur di proyek-proyek pemerintah, itu biasanya ada mensyaratkan ketua tim, ya, tim leader ya, untuk proyek-proyek seperti master plan, ya, rencana tata bangunan dan lingkungan, itu leadernya dari ahli perancangan kota, urban designer, perancangan kota. Itu gambaran tentang perancangan kota, disiplin perancangan kota. Lalu yang keempat itu perencanaan wilayah dan kota. Nah, perencanaan wilayah itu disiplinnya disebut planologi, ya. Ilmu tentang merencana, ilmu perencanaan. Mereka bicara tentang perencanaan wilayah yang lebih luas skopnya. Jadi di atas skop dari urban design lebih luas.
Jadi kalau sejajar dengan proyek-proyek pemerintah, perencanaan itu ada rencana detail tata ruang, rencana umum tata ruang, kan? Itu biasanya yang menjadi tim leadernya adalah orang-orang rencana daya. Yang disiplin yang berikut adalah civil engineering dan civil estimating. Maksud saya civil engineering ini yang berkaitan dengan civil struktur, ya. Lalu yang civil estimating ini berkaitan dengan estimasi, estimasi tentang harga, ya, tentang sumber daya yang harus dikeluarkan, harus sampai proyek ini bisa berjalan itu membutuhkan biaya berapa. Itu butuh keahlian civil estimating, tentu dalam kolaborasi dengan disiplin yang lain seperti civil engineering, ya, kemudian arsitek dan sebagainya. Jadi ini ilmu-ilmu yang itu tadi saya salah tulis 1, 2 lagi, seharusnya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 dan 5, ya. Masih ada ilmu-ilmu lain tentunya, ilmu sosial dan lain-lain juga berpengaruh dalam hal ini, tapi yang secara langsung itu di sini ada 5 disiplin ini, karena kalau urusan sosial nanti orang perencanaan wilayah, perencanaan kota itu bisa menelaah kacamata mereka, sehingga lebih mudah menghubungkan antara perencanaan tapak dengan ilmu sosial daripada langsung dengan orang arsitek. Gitu. Jadi terlihat bahwa perencanaan tapak menjembatani arsitektur dengan lingkungan, juga dengan kota, dengan wilayah. Tapi intinya adalah untuk menjamin harmonisasi diantaranya. Intinya adalah menjamin harmonisasi. Jadi harus harmonis antara semua hal yang berkaitan dengan tapak itu, entahkah bangunan, entah manusia yang beraktivitas di situ, di sekitarnya, entahkah vegetasinya, entahkah tanahnya, ya, suasananya, iklimnya, cuacanya, semua berkontribusi terhadap harmonisasi keseluruhan lingkungan yang kita rencanakan, yang kita sebut tapak itu, karena tapak itu. Hingga bersinergi, semuanya bersinergi untuk sesuatu yang positif, ya. Itu yang menjadi fokus perhatian kita di harmonisasi, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita ada di arsitektur, sehingga urusan perancangan menjadi penting, menjadi sangat penting, tetapi harus berlandas pijakan pertimbangan-pertimbangan lain itu, baik landscape, lingkungan, kota, wilayah maupun dunia sipil. Sehingga kita akan bekerja sama dengan ini baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tim yang ada. Ya. Ini kira-kira lingkup kita. Karena kita di arsitektur juga, saya tekankan bahwa kita sangat peka juga terhadap urusan ruang, urusan bentuk, urusan suasana, ya, urusan kesan, makna dan sebagainya, itu kita peka. Sehingga dalam urusan-urusan perencanaan tapak kita tetap melihat domain kita, bahwa kita adalah calon arsitek. Kita harus bisa mengkombinasikan semua hal tadi untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang inovatif. Dalam konteks perencanaan tapak, ya kita urus hal-hal inovatif di dalam tapak. Bentuk bangunannya, warnanya, suasananya, tanahnya diolah bagaimana, vegetasi apa yang cocok dengan fungsinya masing-masing, ya. Ada elemen-elemen lainnya perlu diletakkan di sekitar bangunan, ya, yang fungsional, ya, yang estetis, ya, dan lain sebagainya. Sehingga itu domain perencanaan tapak di dalam disiplin arsitektur. Baik, saya lanjutkan. Berikut saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang ada hubungannya dengan lingkup perencanaan tapak, site planning, terutama dalam hubungannya dengan perencanaan wilayah, kota, dan urban design dengan arsitek. Ini beberapa gambar yang terlihat, ya. Ada gambar yang pertama sebelah kiri atas, semacam peta ini diambil dari Google rupanya, ya, kemudian dimuat.
salah satu situs internet. Ini keseluruhan lokasi ini yang terlihat pada gambar ini, jika dalam perencanaannya itu di atas domainnya arsitek, Jadi arsitek bisa saja terlibat sebagai bagian dari perencanaan seluruh kawasan ini, tetapi yang menjadi leader, tim leadernya itu ini setingkat urban designer untuk keseluruhan ini. Nanti kalau tiap bangunan ini masing-masing bangun itu arsitek ya. Masing-masing bangun dengan site-nya itu arsitek. Untuk keseluruhan ini kerjasama ya, yang dipimpin oleh seorang urban design, karena ini kegiatan lebih kepada rencana tata bangunan dan lingkungan ya, diperlihatkan ini gambar hasil ya. Keseluruhan kawasan ini direncanakan, maka yang memimpin pekerjaan skopnya urban design. Sama juga dengan yang di bawah ini juga skopnya urban design, tapi ini kita cuma melihatnya secara kualitatif ya. Kita tidak tahu ini ukurannya berapa, tetapi untuk domain urban design itu secara kuantitatif itu disyaratkan dari segi luasan lokasi yang jadi tanggung jawab itu setara minimal ya sampai dengan 60 km per segi, kalau saya tidak salah 60 km persegi yang lebih. Dia lebih sempit daripada sebuah wilayah kabupaten kota ya. Rencana tata bangunan dan lingkungan dengan skala bukan kilometer, 60 hektar ya. Sampai dengan 60 hektar ralat, tidak salah. Lalu ini juga demikian juga yang ini juga domain perencanaan wilayah kalau ini masih saya kira ini bisa ditangani oleh perancang kota, urban designer untuk urusan ini. Nah, perlu ditekankan kalau urban designer itu dia menyelesaikan pekerjaan untuk sebuah hasil yang memperlihatkan tiga dimensi. Jadi urusan mulai dengan yang horizontal dengan vertikal terlihat, selimut bangunan, perwajahan itu terlihat, jadi 3 dimensional. Nah, itu domainnya urban design. Kalau planologi itu untuk perencanaan wilayah itu 2 dimensi, jadi dia menghasilkan peta-peta saja, tidak ada produk 3 dimensional yang ditunjukkan. Nah, kalau arsitek ya semua dari 2 dimensi, 3 dimensi, malah sampai beberapa dimensi gitu ya. Saya kira itu beberapa gambar yang bisa menjelaskan